Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Gimana kabarnya sedulur-sedulur pecinta budaya? Sehat-sehat saja nggih? Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kesehatan, kesarasan, kawilujengan saha rejeki ingkang melimpah tansah kasajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut di part 3 niki, kita berlanjut yaitu kerusakan wayang. Dulu ada cat mengelupas. Yang kedua adalah pergelangan tangan dan juga tudingnya gampang lepas. Yang ketiga di episode kali ini adalah tatahan yang rusak. Nah, ini tatahan rusak ini adalah salah satu level kerusakan yang menurut saya yang paling harus kita cermati. Ngoten nggih. Kalau kerusakan cat itu bisa di repaint lagi. Tapi kalau tatah ataupun pahatan wayang yang rusak ini perlu kita cermati dan harus kita istilahnya, kita lakukan nopo niku perlakuan yang lebih bagus. Saya mempunyai contoh wayang yang mempunyai kerusakan wayang yang level akut, yang level luar biasa. Nah, yaitu adalah wayang niki Petruk Dadi Ratu, seperti ini. Nah, seperti ini dulur-dulur. Kalau kita lihat secara cermat, itu banyak sekali kerusakan yang bisa sampean lihat. Nah, kerusakannya di bagian mana, Mas? Yang tentu saja ya di bagian atas, seperti itu. Nah, aslinya ini adalah wayang kulit asli. Cuman ini banyak sekali banyak sekali bagian-bagian yang rusak, ngoten nggih. Yang pertama di bagian kepala. Dulu petruknya ini petruk yang biasa, ya petruk konvensional seperti itu. Tetapi langsung saya rehab. Dulu tangannya nggak ada, kakinya ya rusak semuanya. Nah, ini saya perbaiki dan menjadi seperti ini. Ini pun juga wis rusak juga gitu loh. Aneh kan? Seperti itu. Nah, kerusakannya di bagian kepala. Kenapa kebanyakan wayang itu rusaknya di bagian kepala? Karena kepala niki kebanyakan mempunyai tatahan yang cukup rumit. Ini bisa kita simpulkan bahwa kepala niki mempunyai salah satu ornamen yaitu gurdan. Nah, gurdan itu kalau bisa saya perlihatkan secara naturalnya, gurdan itu seperti ini. Nah, gurdan itu adalah mahkota yang ada di belakang ini. Nah, karena gurdan di belakang niku mempunyai tempat yang lebih tinggi dan punya postur yang lebih kecil, itu kebanyakan nyangkut di kotak. Nah, selain itu juga nyangkut juga di ketika perang, ngoten nggih. Ketika kita ndalang pewurang ngoten salto. Nah, ora kira gurdan sing dicekel. Lah, ini nanti lama kelamaan gurdannya itu bisa remuk. Lah, kalau remuk ya seperti ini itu, wis mek kari gapite nyantok. Seperti ini. Nah, untuk teman-teman itu harus berhati-hati nggih, harus berhati-hati. Karena nopo? Ini nanti kalau kita tidak berhati-hati niku mengke bisa rusak semua, ngoten nggih. Bahkan di bagian kepala. Nah, sesudah itu ada cacatnya petruk ini di bagian leher. Nah, niki. Ini kalau rusak di bagian leher itu kebanyakan karena tatahannya yang terlalu dekat seperti ini. Semisal seperti
motif kalung itu kebanyakan kan berderet nggih, berderet bubukan ini ku berderet di sini sampai di sini. Itu untuk wayang itu bisa lebih rusak, bisa lebih gampang rusak. Untuk menyikapinya, ketika kita mempunyai wayang seperti ini itu sebisa mungkin di bagian leher itu di napa nggih, mboten usah ditatah, cuman dicat mawon di bagian sini agar lebih awet, ngoten nggih. Percuma kalau Anda punya wayang yang bagus sekali tapi kalau gampang rusak seperti itu. Nah, untuk gurdanya di bagian kepala itu gimana agar enggak rusak? Itu harus wayangnya itu sebisa mungkin agar kita menjelehkan ataupun memperagakan wayangnya secara nggak usah salto-saltonan. Kalau bisa loh nggih, nggak usah salto-saltonan, ataupun dalam peletakan wayang di kotak itu harus hati-hati juga, ngoten nggih. Sesudah itu ada juga di bagian niki nggih, di bagian batiknya bisa sampean lihat juga. Niki petruknya niki saya beri tali di bagian ini. Ini karena rojeh semua. Rojeh itu rusak nggih. Karena semua niki karena tatanya yang rusak semua, ngoten nggih. Gejalanya sama karena tatanya itu terlalu dekat, ngoten nggih. Tatanya terlalu dekat, selain itu juga peletakan wayang yang tidak bagus sebelumnya itu membuat wayang itu lebih gampang rusak. Makanya wayang seperti itu bisa rusak. Tataan yang bagus pun bisa rusak, itu karena salah satunya adalah tempat yang tidak bagus, yaitu tempat yang bergelombang. Dengan tempat yang bergelombang itu wayangnya bisa rusak seperti ini, bisa remuk tatanya seperti ini. Nah, kalau seperti ini dibuat wayangan pun juga sayang, ngoten nggih. Dibuat wayangan pun juga sayang, seperti itu. Nah, untuk wayang yang kerusakan dalam wayang itu bertahap nggih. Kerusakan wayang itu bertahap dari wayang yang terlalu melengkung sampai berujung ke kerusakan tataan. Nah, untuk teman-teman yang pengen ngerti kerusakan dengan tahapan yang pertama, tataan wayang itu adalah wayang yang bergelombang. Nah, bisa kita lihat seperti wayang saya niki. Niki adalah wayang saya Dasamuka. Ini wayang yang saya sukai, nggih. Bukan karena tokohnya, tapi karena menurut saya lebih ke bagusnya kualitas dari kulitnya juga, ngoten nggih. Kalau sampean tahu, nah, kita lihat wayangnya sangat bergelombang sekali. Noh, sama lihat. Loh, seperti ini. Gelombangnya seperti ini. Wayang itu bisa bergelombang seperti ini karena apa? Ini karena kebanyakan ditempatkan di tempat yang tidak bagus, yaitu tempat yang bergelombang. Nah, cara mengantisipasinya ya harus seperti ini. Kita harus punya eblek seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mau beli bisa chat saya, ngoten nggih. Nah, seperti ini eblek seperti ini itu, ini datar. Kalau enggak datar itu bisa langsung rusak, ngoten nggih. Sesudah seperti itu adalah peletakan wayang yang sembarangan, yaitu wayang sing di klengkrahne begitu saja tanpa ditata. Nah, ini nanti biasanya itu kaitannya dengan napa nggih istilahnya, bisa wayangnya itu nyantol di wayang yang lain dan sampai kita gueret ngoten sampai melengkung dan juga rusak, ngoten nggih, seperti itu. Nah, sesudah bengkong ataupun bergelombang seperti ini, wayangnya ya akan rusak pada tatanya seperti ini. Loh, niki ada tatan yang rusak di depan kaki ini. Nah, walaupun cecetane bagus kayak nyeragen, kayak ngelaten seperti ini, itu kalau rusak ya nggak ada apa istilahnya, nggak ada gunanya gitu loh.
makanya harus kita simpan secara bagus. Ngoten nggih. Oke, segitu saja teman-teman dari saya di channel Raden Eko TV. Untuk wayang yang bergelombang, gimana caranya untuk mengembalikan sesuai di semula, itu harus kita berikan tekanan yang berat dengan cara menekannya dengan bahan yang datar dengan bahan yang berat. Ngoten nggih. Bisa kita letakkan marmer ataupun batu bata yang istilahnya datar ngoten ataupun kaca, baru wayangnya nanti dilolosi dari gapetnya, baru kita letakkan di situ beberapa jam ataupun bahkan 1 hari 2 hari, nanti wayangnya akan kembali seperti semula. Ngoten nggih. Dan hati-hati untuk perawatan wayang. Sayangi wayang kalian seperti jenengan menyayangi jenengan sendiri. Ngoten nggih. Kalau ada solusi yang kedua, ketika wayang sendiri sudah rusak secara akut, gimana sih untuk mengembalikan seperti semula, yaitu dengan cara disopak. Nah, disopak itu seperti ini. Saya punya wayang Harjuna Sosro. Ini tatanya ini luar biasa, banyak sekali kecacatannya, seperti banyak sekali yang putus. Ngoten nggih. Lah, kebanyakan wayang lawas-lawas seperti ini itu kebanyakan banyak sekali yang rusak. Ngoten niku. Gimana cara mengembalikannya? Yaitu dengan cara disopak. Disopak itu ya dengan cara mengaitkan ataupun menempelkan kulit yang baru ke badan wayang yang sudah rusak, seperti semisal di pucuk probo seperti ini, kita kaitkan, kita poles demikian rupa dengan tatanan yang menyesuaikan. Kalau wayang-wayang lawas itu nggak usah dicat, langsung saja seperti ini aja, biar melihat secara utuh wayangnya yang mana yang rusak dan mana yang enggak. Ngoten nggih. Seperti ini, semisal ada di bagian batik. Nah, ini kerusakan yang sangat fatal. Di bagian bokongan niki kerusakan yang sangat fatal. Ketika sampean tidak nyopak di bagian sini, itu ya wassalam. Nah, seperti ini. Ini juga perlu kepintaran khusus dari para penyopak penata wayang sendiri. Kalau tidak baik-baik bagus-bagus dalam menata kulitnya sendiri, tipis kandele, tatanya harus sama. Itu kalau enggak bagus niku yo wassalam, ngoten nggih, seperti itu. Seperti ini. Ada juga seperti ini niku. Nah, tatanya luar biasa sekali. Cuman ketika wayang nih jenengan niku tidak jenengan rawat secara berkala, ini yo wis wassalam. Karena barang-barang lawas niku sustainnya sangat lemah sekali, ngoten nggih. Untuk teman-teman yang mau nyopak wayang, bisa chat di sini ataupun di running text, ngoten nggih. Matur nuwun buat teman-teman yang sudah melihat keseruan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi.